Salam saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali dalam renungan harian Betani Kebumen. Hari ini kita akan bicara tentang pejuang Tuhan. Saudaraku, pernahkah kita benar-benar berperkara dengan Bapa dan Tuhan Yesus mengenai satu hal penting ini? Apa kita sungguh-sungguh telah termasuk orang Kristen yang berdiri di pihak Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh telah mengabdi kepada Bapa dan Tuhan Yesus secara patut? Kita harus memeriksa diri dengan jujur. Apakah kita telah benar-benar melayani Tuhan Yesus sebagai Tuhan dengan segenap hidup tanpa batas? Oleh korban Yesus kita telah menjadi anak-anak Bapa. Menjadi anak-anak Bapa artinya bukan berarti dapat menerima fasilitas berkat jasmaninya, tetapi dipanggil untuk menderita bersama-sama dengan Yesus. Paulus adalah sosok hamba yang benar-benar mengabdi kepada Bapa. Inilah yang Bapa kehendaki, yaitu agar kita memiliki pergumulan yang sama dengan Paulus. Kehidupan seperti itulah yang dapat dikatakan sebagai berpadanan dengan Injil. Di dalam Filipi pasal 1 ayat yang ke-27 berkata, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Injil sejati yang merasuk seseorang akan menjadikan orang itu pejuang bagi Kristus. Orang yang jiwanya belum dirasuki jiwa Injil yang benar pasti belum bisa berlaku sebagai pejuang Kristus. Seperti yang telah Tuhan Yesus katakan bahwa Injil itu seperti ragi, dan ragi itu pasti mengubah. Perubahan tersebut sampai tingkat radikal, seperti yang Tuhan Yesus lakukan bagi Bapanya. Inilah yang Tuhan Yesus kehendaki. Kebenaran Injil menjadikan kita pejuang-pejuang Injil, pejuang kebenaran, pejuang bagi Tuhan untuk mengawal kerajaan Bapa, sehingga kita dapat menjadi seperti anak panah bagi Tuhan. Bila tidak demikian, Injil yang kita terima bukanlah Injil yang benar. Tidak ada orang yang menerima Injil yang benar tidak menjadi pejuang bagi Kristus. Saudara, kita harus memahami bahwa pemberontakan iblis di hadapan Bapa dengan menyeret pula malaikat-malaikat berlanjut di muka bumi ini. Pemberontakannya beralih dari surga ke bumi ini. Iblis mencoba menyeret sebanyak mungkin manusia untuk mengikuti jejaknya melawan Allah. Ini merupakan gerakan iblis yang terus berlangsung sampai hari ini. Kita harus menyadari hal ini dengan saksama dan berjaga-jaga dengan serius, agar tidak terseret menjadi pengikutnya atau berdiri di pihak dia. Saudaraku, ketika kerajaan Allah datang, Yesus menantang kita. Kita ada di pihak siapa? Pihak Tuhan atau di pihak musuh? Kerajaan Allah yang dihadirkan oleh Tuhan merupakan isyarat dimulainya sebuah peperangan besar. Peperangan itu untuk membinasakan pekerjaan iblis dan mengembalikan manusia kepada Allah sebagai pemiliknya. Sebagaimana iblis mendayagunakan segala kekuatan melalui pengikutnya untuk melawan Bapa, demikian pula Tuhan Yesus mendayagunakan kita para pengikutnya untuk menghancurkan pekerjaan iblis. Di surga malaikat-malaikat yang berperang, tetapi di bumi kita orang percaya yang mengawal kerajaan Bapa. Dalam hal ini, yang penting harus dipastikan sekarang ini kita berada di pihak siapa. Apakah kita turut serta mengawal kerajaan Bapa atau sibuk dengan urusan kita sendiri? Kita harus memilih mengumpulkan bersama dengan Tuhan atau sebaliknya mencerai-beraikan. Tuhan Yesus berfirman dalam Matius 12 ayat yang ke-30, barang siapa tidak mengumpulkan bersama dia,
berarti mencerai-beraikan. Artinya merusak atau mengganggu pekerjaan Tuhan. Sebagai anak-anak tebusan merupakan keharusan yang mutlak. Kita hidup hanya bagi Tuhan. Ini berarti hidup kita hanya untuk kepentingan kerajaan Bapa. Orang Kristen yang sudah dewasa dapat mengerti bahwa sebenarnya orang percaya tidak berhak menuntut Tuhan, tetapi Tuhanlah yang berhak menuntut orang percaya untuk melakukan kehendak Bapa. Saudara, kalau kita membaca dalam 1 Petrus di dalam 1 Petrus 1 ayat 18, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, ia baru menyatakan dirinya pada akhir zaman. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Kita harus menyadari bahwa orang yang telah ditebus oleh darah Yesus bukan lagi hidup untuk dirinya sendiri, tapi untuk Yesus yang sudah mati bagi mereka. Sekarang Tuhan Yesus menunjukkan otoritasnya sebagai Raja. Tuhan berhak menuntut ketegasan kita. Kepada siapa kita berpihak, kita tidak boleh plin-plan. Keadaan plin-plan sangat berbahaya. Banyak orang Kristen yang tidak hidup serius bagi Tuhan. Banyak orang Kristen dibuat iblis kehilangan arah hidupnya. Mereka menjadi tawanan musuh dan tergiring ke dalam api kekal. Tetapi malangnya mereka tidak menyadari keadaan mereka tersebut. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mereka merasa sudah hidup dalam kewajaran standar manusia beragama yang lain. Itulah sebabnya mereka merasa berhak mengklaim kepada Tuhan apa saja yang mereka ingini. Bagi mereka Tuhan penolong yang baik. Tuhan dapat memahami keinginan mereka dan memuaskan hasrat mereka. Tanpa mereka sadari, mereka memperlakukan Tuhan secara tidak pantas. Kebodohan semacam ini sebenarnya banyak diajarkan kepada jemaat oleh banyak gereja. Mereka hanya mengajarkan mengenai Allah hanya dari sudut pandang. Maksud saya dari satu sudut pandang, tetapi tidak melihat aspek yang lain. Dengan cara demikian mereka membuat jemaat Kristen menjadi kerdil, tidak bertumbuh dewasa. Akhirnya orang-orang Kristen yang kerdil ini sangat rentan terhadap pencobaan, sehingga imannya mudah gugur. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita terus menjadi pejuang Tuhan untuk menjadi orang-orang yang menyukakan Tuhan, dan kita menjadi anak-anak Bapa, bahkan menjadi kesayangan Bapa. Kiranya kebenaran firman Tuhan pada hari ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati, haleluya. Amin.